Halo puji Tuhan, shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Semoga kita pada kesempatan ini dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan tentunya ya. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, di mana firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Nah, tentunya kita akan berpikir, kalau pencobaan yang kita alami itu setiap hari tidak melebihi kapasitas kita manusia, tentunya tidak akan ada orang yang sampai stres, tidak akan ada orang yang sampai bunuh diri karena masalah. Ada kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, mereka berpikir, wah, sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah buntu, sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Nah, sesuai dengan tema pada kesempatan yaitu cara menyelesaikan masalah sesuai dengan versi dari Alkitab, dari firman Tuhan. Kita belajar pada salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh. Tetapi walaupun dia seorang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan, tetapi dia boleh mendapatkan suatu masalah yang besar. Kenapa saya katakan itu adalah masalah yang besar? Karena dia itu boleh mendapatkan suatu penyakit yang pada zaman itu belum ada obat, belum ada tabib yang dapat menyembuhkan sakit penyakit yang dia alami. Dia boleh diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu masalah itu. Kalau boleh saya katakan, itu adalah suatu musibah. Kenapa? Karena dia juga kehilangan anak-anaknya. Dia juga kehilangan hartanya. Kalau di antara kita mengalami hal atau masalah seperti yang dialami oleh Ayub, mungkin ada sebagian orang akan bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan anak, sampai harta hilang, dan juga dia juga mendapatkan penyakit. Bagaimana kalau kita mengalami masalah atau cobaan yang dialami seperti Ayub? Mungkin kita akan berpikir, wah, sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak bisa diselesaikan lagi, sudah buntu. Dan kita akan ambil jalan, wah, bunuh diri saja. Wah, sudah tidak bisa dipikirkan, dia sudah tidak mampu berpikir lagi, akhirnya jadi gila. Atau stres yang berat. Nah, Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan atau kapasitas kita sebagai manusia. Saya mempunyai kapasitas, saya juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi masalah saya. Jadi kadangkala kita juga bisa bertahan dalam masalah, tapi kadangkala kita itu tidak bisa tahan. Wah, saya sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah ini terlalu berat. Apalagi masalah itu sudah menyangkut hati ya. Wah, sudah menyangkut batin. Wah, saya sudah tidak bisa selesaikan masalah ini. Masalah ini terlalu berat. Wah, jangan kita berpikir begitu ya. Kita ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Nah, bagaimana cara? Sesuai dengan tema ya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Kita ambil contoh daripada Ayub. Ketika Ayub dapatkan masalah yang besar ini, masalah yang sangat luar biasa ini, masalah yang tidak semua orang bisa selesaikan, dia bisa selesaikan dengan cara apa? Yaitu dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Istrinya berkata, kutuki saja Tuhanmu, kutuki saja Allahmu. Tetapi Ayub, apakah Ayub mengambil tindakan, saya harus kutuk Tuhan? Tidak, tetapi dia semakin setia dengan Tuhan, dia semakin dekat dengan Tuhan. Yaitu cara untuk kita menyelesaikan masalah itu, kita dekat dengan Tuhan. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan berikan jalan keluar, pasti ada mujizat. Masalah boleh di depan kita, tetapi kita percaya mujizat telah terjadi. Pasti akan selalu ada mujizat. Hal-hal yang di luar dugaan kita akan terjadi dalam hidup kita.
akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Salah satu raja pun dalam Alkitab itu Raja Daud. Dia memegang salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena dia menjadi seorang raja. Dan tentunya kalau menjadi seorang raja tentunya pasti akan ada masalah. Kita jadi seorang kepala desa pun pasti akan ada masalah. Nah, ini Raja Daud menjadi seorang raja. Ketika dia mendapatkan suatu masalah yang besar, dia hanya lari kepada Tuhan. Dia hanya dekat dengan Tuhan. Dia tidak lari daripada Tuhan. Dia tidak menjauh daripada Tuhan. Karena kebanyakan orang ketika mendapatkan masalah, dia bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi jauh daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita dekat dengan Tuhan. Apabila kita ada masalah, apabila kita ada sesuatu masalah yang kita berpikir, wah ini masalah terlalu berat, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Seperti cara yang dilakukan oleh Ayub dan Raja Daud dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Mereka melakukan hal yang sama, yaitu mereka dekat dengan Tuhan. Mereka tidak jauh daripada Tuhan. Karena kalau dekat dengan Tuhan, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, begitu tidak dapat diselami oleh akal manusia. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan daripada Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus menyadari bahwa saya ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. I cannot live without Jesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya harus berjalan bersama Yesus. Karena Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Masalah pun tidak dapat mengalahkan kita kalau kita ada di dekat Tuhan. Dan demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.